Pemirsa, di segmen aspirasi masyarakat ini Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0451452414. Anda bisa menyampaikan keluhan ataupun aspirasi Anda, ataupun juga menginformasikan informasi yang patut diketahui oleh halayak luas. Baik, dan tentunya kita sama-sama tahu di tanggal 28 September 2020 ini adalah tepat 2 tahun pasca terjadinya bencana gempa 7,4 skala Richter, tsunami dan juga likuifaksi yang melanda Sulawesi Tengah, khususnya di Kota Palu, Kabupaten Donggala, Parigi Motong, dan juga di Sigi. Ya, dan kita berdoa waktu itu ada juga di situ ya. Betul. Okay. Dan tentunya di hari ini banyak juga yang melakukan doa bersama begitu. Kemudian dari beberapa hari yang lalu pun juga sudah banyak yang melakukan zikir akbar juga di beberapa titik terjadinya likuifaksi ataupun juga bencana tsunami dan juga gempa. Dan pemirsa, di layar TV Anda juga kami tampilkan informasi terkait dengan data COVID-19 di Sulawesi Tengah. Anita? Terkonfirmasi positif hingga saat ini sejumlah 393 orang, sembuh di angka 250 orang, dan meninggal 15 orang. Ini juga akan kami hadirkan seperti apa situasi COVID-19, data dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah. Pemirsa, per tanggal 28 September 2020 pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan ya. Lagi-lagi hari ini kita ada ketambahan jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di antara semua daerah yang ada di Sulawesi Tengah. Hanya ada Kota Palu untuk hari ini bertambah 6 kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Dan kami tampilkan khusus untuk di pojok warna hijau, kita tampilkan 393 konfirmasi positif. Di Toli-Toli ada 3 Banggai, 3 Banggai Laut ada 1, Buol 2, dan Donggala ada 26. Dan 12 di Kabupaten Morowali, 2 Kabupaten Morowali Utara, 3 Kabupaten Poso, 9 Sigi. Ya, dan Parigi Motong ada 1, Tojo Una-Una ada 2, kemudian juga di Kota Palu 64 kasus, serta di yang dirawat di Rumah Sakit Madani saat ini ada yang 1 dari Jawa Timur. Total sembuh 250 dan yang meninggal 15. Sementara proses lab ini masih ada 460 sampel, Anita. Oke. Artinya kita harus siap mental juga untuk mendengarkan kabar besok, lusa, atau beberapa hari ke depan juga akan ada penambahan kasus kemungkinan positif besar baru ya. Betul, karena masih ada 400-an sampel yang lagi di uji lab saat ini. Oke, dan ini ada zona COVID-19 Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020, di mana kita lihat zona merah ada di Kabupaten Donggala, Palu, Morowali ya. Sementara untuk kuning di Buol, Toli-Toli, Tojo Una-Una, Sigi, Poso, Morowali Utara, dan di Banggai Kepulauan, Banggai Laut. Banggai ya. Banggai yang orange ya. Oke. Artinya bahwa yang selama ini kita sudah agak sedikit lega dikarenakan Kota Palu juga kemarin sudah kuning begitu ya. Tidak, ini tiba-tiba akhirnya sudah berwarna merah atau zona merah. Artinya di sini kita sebagai warga Palu dan sekitarnya harus terus tetap waspada dan semakin memperketat yang namanya protokol kesehatan itu. Betul, menggunakan masker, kemudian mencuci tangan, dan juga menghindari keramaian tepatnya. Betul, dan beberapa hari yang lalu juga edaran gubernur terkait dengan COVID-19 ini sudah keluar begitu ya. Dan mudah-mudahan semua kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tengah tetap patuh pada protokol COVID-19. Betul, buat pemirsa juga yang punya rencana ingin keluar dari Kota Palu ataupun juga keluar dari Provinsi Sulawesi Tengah, jika tidak terlalu penting ini harusnya di pending dulu. Banyak juga orang yang akhirnya tidak mau melanjutkan lagi perjalanan itu dikarenakan mengingat lagi bagaimana harus melakukan swab PCR yang memang memakan biaya yang tidak sedikit begitu ya. Menjadi pertimbangan juga. Kalau keluar Kota Palu, begitu Anda memasuki wilayah Sulawesi Tengah, Anda akan menggunakan itu ya, swab. Kita terima dulu penelpon pertama kita di Aspirasi Masyarakat di 2 tahun pasca bencana 2018 lalu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa di mana, Pak? Dengan Pak Iksan, Pak, di Tondo. Bapak Iksan di Tondo, silakan Pak Iksan. Iya. Jadi pertama-tama rasa turut berduka atas kejadian yang menimpa 2 tahun lalu. Tentunya kita sebagai masyarakat masih mengharapkan salah satu perhatian, di mana masih ada beberapa hal yang belum terpenuhi hari ini. Masalah kebutuhan pemerintah ini
sehubungan dengan dampak gempa bencana alam 2 tahun lalu. Jadi mohonlah kepada pemerintah agar supaya segera menyelesaikan pekerjaannya, agar supaya masyarakat tidak terlalu lama menderita. Kemudian yang kedua, masalah COVID-19. Saya tadi kebetulan pergi ke Donggala, Pak. Itu di perbatasan arah Palu ke Donggala itu belum ada penjagaan. Disinilah yang saya bingung Khawatirkan. juga, karena tidak sejalan dengan kebijakan daerah di dalam penanganan COVID-19 ini. Pak Ihsan, pada saat Pak Ihsan balik dari Donggala masuk kembali ke Kota Palu bagaimana? Kalau Donggala dari ke Palu ya memang ada penjagaan, ya, tetapi ya itu hanya ditanya saja dari mana. Begitu dikasih tahu misalnya dari Donggala atau ini ya dikasih lolos. Oke. Pengecekan suhu tubuh tidak ada dilakukan? Belum, Pak. Oke, berarti Jadi- pengecekan suhu tubuh tidak dilakukan di perbatasan tersebut ya? Iya, jadi terutama ini juga yang ke Donggala memang tidak ada petugasnya di sana dari Palu ke Donggala. Baik. Memang Jadi sama memang sekali tidak ada aktivitas begitu Pak ya? Oke. Tidak ada, Pak, tidak Baik. ada. Jadi ini yang jadi masalahnya juga. Ketika kita bersemangat untuk memutuskan mata rantai COVID-19 ini, Yeah. pemerintah juga berkuar-kuar dengan Yeah. aturannya, tetapi di satu sisi juga pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh petugas-petugas di perbatasan itu tidak begitu ketat. Baik. Jadi walaupun bagaimana Pak, kita juga ini, tapi kalau tidak dibarengi dengan betul-betul aturan, saya rasa itu hanya sekedar retorika belaka. Makasih. Baik. Baik Pak Ihsan, terima kasih sudah bergabung bersama kami dan memang kalau kita baru saja sampaikan tadi Donggala termasuk zona merah dan harusnya sudah melakukan pembatasan sosial Betul, begitu ya. betul. Menurut edaran Gubernur Sulawesi Ya, Tengah. bahkan di pintu masuk maupun juga keluar seharusnya sudah lebih ketat lagi di situ ya karena sudah masuk dalam zona merah juga. Sangat dekat juga dengan Kota Palu tentunya. Iya. Pintu masuk dan keluarnya Kota Palu juga di Kabupaten Donggala. Iya. Baik, terima kasih Bapak Ihsan, kita terima penelpon kedua kita. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan Bapak siapa di mana Pak? Dengan Pak Rido, Mbak. Bapak Rido. Silakan Pak Rido. Ya, saya menyambung saja ini dari Pak Iksan tadi. Ya. Ya, itu betul itu. Untuk yang dari Palu ke arah Donggala itu memang betul. Belum ada ini pos penjagaan Iya. wilayah Donggala ya. Ya. Tetapi tadi saya pas pulang, saya kebetulan kunjungi keluarga tadi. Jadi saya bertepatan lagi ada di sampingnya pegawai ini utamanya. Itu tidak ada semacam pemeriksaan suhu tubuh. Nah, yang jadi pertanyaan ini, tadi ada saya dengar sempat tadi yang ini periksa, hanya sampaikan ada sosialisasi mereka bahwa nanti kalau pegawai Donggala yang tinggal di Palu, nanti kalau pulang Palu kembali nanti hanya cukup menggunakan ID card sebagai pegawai dan baju dinas. Jadi kalau menurut saya, ini saran saja untuk pihak terkait, apakah dijamin Ya. pegawai yang tinggal di Palu masuk ke Donggala, di sana kan zona merah juga. Iya. Ya pas pulang ke Palu apakah tidak perlu diperiksa, dijamin apakah mereka aman? Baik. Iya. Jadi sebaiknya kalau saya saran ini buat pemerintah Kota Palu, itu kalau bisa tetap harus dilakukan rapid test. Seperti itu, pemeriksaan suhu tubuh lah. Ya. Nah, seperti itu. Itu cukup itu dulu. Oke, Pak Rido. Iya. Baik, Terima Pak kasih Rido. ya. Terima kasih. Memang beberapa hari yang lalu TVRI pun juga mengabarkan informasi tersebut. Jadi ada kebijakan mereka yang memang orang Palu kemudian juga sebagai berdinas atau bertugas di Kabupaten Donggala, ketika mereka balik ke Kota Palu tidak perlu menunjukkan hasil apa-apa tapi cukup menunjukkan ID card ataupun juga menggunakan pakaian dinas itu akan diloloskan untuk kembali ke Kota Padahal Palu. semua orang bisa berpotensi begitu ya, harusnya dilakukan pengecekan suhu Iya. tubuh minimal. Gitu. Betul. Oke, di belakang Pak Rido kami
Terputus ya. Oke, sayang sekali terputus. Anda bisa kembali mencoba di 0451452414. Baik, sambil menantikan telepon Anda pemirsa, kita coba apakah kita punya perakiraan cuaca? Ya, kita akan tampilkan di layar TV Anda pemirsa perakiraan cuaca kita untuk hari ini dan juga ada 1 minggu Ke depan ya. Baik, jadi ini untuk presipitasinya 49%, kelembapan 84% dan anginnya 8 km per jam. Kemudian juga ini hari ini 32 derajat Celcius ya. Iya, hari ini. Berawan. Dan untuk Senin ke beberapa Senin. hari ke depan ya, 34 derajat Celcius, ini hujan ya. Iya, di Kemudian Senin, hujan, Selasa juga Selasa, hujan. Rabu, Kamis hujan. Rabu hujan berawan juga itu, Kamis, Jumat diiringi dengan petir. Iya. Kemudian Sabtu sampai Senin juga hujan. Sepertinya dalam 1 minggu ini kita juga akan masih mendapatkan ataupun juga akan ada hujan dengan intensitas sedang begitu yang akan mengguyur wilayah Kota Palu dan sekitarnya. Oke, dan untuk itu masyarakat tetap waspada banjir, longsor dan sebagainya gitu ya.